Ya, oke, baik. Oke, tadi rekamannya agak sedikit terputus, jadi saya harus sedikit ulang bahwa kita sudah membahas mengenai dibaptis oleh Roh Kudus, um, yang adalah peresmian dari tahapan Injil dan pelayanan Roh Kudus yang khas Perjanjian Baru. Pelayanan Roh Kudus yang khas Perjanjian Baru itu adalah didiami oleh Roh Kudus. Ini berarti Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Ini baru dijanjikan di PL, Yeremia, Yeskiel, tapi digenapi di dalam Perjanjian Baru, gitu ya. Kemudian ada dipenuhi Roh, ya. Dan dipenuhi Roh berarti kita dituntun oleh Roh Kudus. Ini diperintahkan pada kita di Efesus. Jadi didiami Roh Kudus tidak pernah diperintahkan. Ini otomatis terjadi ketika kita diselamatkan, kita menerima Roh Kudus, tapi dipenuhi Roh Kudus ini diperintahkan. Jadi kita harus membedakan keduanya, gitu ya. Kemudian kita ada belajar karunia-karunia Roh Kudus. Ada 15 karunia yang dicatat dalam Alkitab, dan ada karunia yang kita telah lihat berhubungan dengan pewahyuan, dan ada yang tidak. Nah, sekarang kita mau melihat karunia-karunia persekutuan roh sekarang ya, persekutuan roh. Dan ada dua di mana ini? Ya. Ini dia. Saya mau tayangkan Alkitab. Oke, dan kita lihat di sini ada di 2 Korintus 13 ayat 13 di sini ya. Dikatakan apa di sini? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ada kata-kata persekutuan Roh Kudus. Kemudian di Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Jadi ini juga disebut di sini ya, fellowship of the Spirit. Jadi dalam bahasa aslinya adalah koinonia, pneumatos. Dan di sini juga ini dipakai kata communion of the Holy Ghost, persekutuan roh ya, koinonia atau hagio pneumatos. Jadi Roh Kudus rupanya dikaitkan dengan persekutuan ya. Dan kenapa demikian? Ya, ini masuk akal karena Roh Kudus adalah yang menjadi istilahnya commonality ya. Artinya apa sih artinya persekutuan? Persekutuan itu katanya bersekutu, ada sesuatu yang sama, ada yang menjadi titik pijak bersama ya. Kita tidak mungkin bersekutu dengan seseorang kalau kita tidak punya sesuatu yang sama, sesuatu yang common antara kita dengan orang tersebut, gitu ya. Kalau misalnya kita ingin bersekutu dengan seseorang, ya minimal kita harus ada sama apanya, gitu kan, sama tujuan atau sama kepentingan atau apapun juga itu, ada sesuatu yang sama di situ. Dan persekutuan roh ya justru memberitahu kita bahwa dasar dari persekutuan kita antara orang percaya ataupun dengan Tuhan adalah Roh Kudus, gitu ya. Dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan misalnya itu adalah karena kita punya Roh Kudus, gitu. Dan Roh Kudus itulah yang berseru Aba, Bapa, dan yang bersaksi bahwa kita adalah anak, gitu.
Dan jadi kita bisa bersekutu dengan Tuhan karena kita punya Roh Kudus, dan kita punya persekutuan dengan sesama orang percaya juga karena kita punya Roh Kudus. Jadi orang percaya di dunia ini kan ada begitu banyak, dari berbagai latar belakang, bangsa, negara, ya. Tetapi Tuhan ingin ketika kita bertemu dengan orang percaya lainnya, ketika kita bertemu dengan orang Kristen yang benar-benar lahir baru, kita harus punya persekutuan dengan dia, gitu ya. Persekutuan minimal sesama anak Tuhan, ya, sesama orang percaya. Dan kenapa kita bisa apa yang sama yang kita miliki, ya, kita sama-sama punya Roh Kudus, gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya, saya ada sedikit Oke, ya, karena memang belum 100% sehat, jadi agak sedikit ada gangguan. Moga-moga tidak terlalu mengganggu. Oke, dan ya, kita bicara mengenai persekutuan roh. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kita persekutuan, ya, dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya, kita bilang. Oke, ada pertanyaan dari Reinhardt, apakah kata koinonia itu kata yang umum dan dipakai dalam berbagai konteks seperti eklesia? Ya, kata koinonia itu kata yang umum, gitu ya. Jadi artinya persekutuan aja, gitu. Itu bisa dipakai secara umum juga, ya. Misalnya persekutuan antara, ya, bisa dipakai umum antara Romawi dengan Yunani misalnya, atau antar negara, atau lain sebagainya, gitu. Sama seperti bahasa Indonesia lah, ya. Kata persekutuan itu bisa dipakai untuk banyak hal, walaupun di dalam konteks Kristen mungkin kalau kita dengar kata persekutuan kita sudah punya bayangan, ya, oh, persekutuan, ya. Nah, tapi kata persekutuan itu kan bisa juga dipakai untuk konteks lain sebenarnya, begitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Sekarang kita belajar poin 4. Poin 4 ini kita belajar tentang sejarah doktrin pneumatologi. Dan poin-poin yang saya taruh di sini, ini saya rangkum sebenarnya dari buku ini, ya, Ryrie tentang Roh Kudus, ya. Dan kita akan lihat sejenak saja karena kita akan masuk ke sejarah Pantekosta nanti habis ini dalam diktat yang baru. Oke, banyak perkembangan mengenai sejarah doktrin pneumatologi. Pertama, ada seorang tokoh namanya Montanus, dia hidup di abad kedua, ya. Montanus adalah seorang yang tinggal di daerah Frigia dan ada banyak kontroversi tentang dia. Ada yang menyebut kalangan Montanis sebagai sesat, ya. Tapi sebenarnya mereka sangat ortodoks dan melawan gnostikisme. Kaum Montanis sering disebut sebagai salah satu kelompok baptis primitif. Jadi karena mereka menekankan bahwa anggota jemaat harus lahir baru dan menentang baptisan bayi dan menjalankan disiplin jemaat yang ketat, gitu. Penyimpangan yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka percaya pewahyuan masih terus berjalan, ya. Dan bahwa Montanus sendiri mengklaim berbicara atas nama Roh Kudus. Dan belakangan diperhebat lagi oleh dua wanita pengikutnya, yaitu Prisca dan Maximilia. Nah, kita tidak tahu seberapa benar tuduhan ini. Ingat bahwa seringkali kita tahu seseorang itu dari musuh-musuh mereka. Jika tuduhan ini benar, maka mereka bersalah dalam hal ini, ya. Jadi tapi kita melihat bahwa ada orang-orang yang belum jelas bahwa mengenai aktivitas pewahyuan dilakukan Roh Kudus sudah selesai dengan ditutupnya zaman rasul-rasul. Jadi memang abad kedua itu kan masih sangat dekat dengan abad pertama. Bisa jadi ada sebagian orang yang masih mengira bahwa itu berlanjut terus, ya, padahal itu sudah tertutup, begitu. Dan ada yang berkata bahwa Montanus sendiri tidak melakukan itu, tapi adalah pengikutnya, gitu ya. Tapi di sini kita melihat bahwa mulai ada sedikit penyimpangan di sini, ya, bahwa
Ada yang ingin melanjutkan ya karunia-karunia Roh Kudus di situ. Yang tadi kita bilang, karunia roh ini mestinya sudah selesai yang berhubungan dengan pewahyuan. Yang tidak berhubungan dengan pewahyuan memang jalan terus, tapi yang berhubungan dengan pewahyuan sudah berhenti. Oke, kemudian perkembangan selanjutnya ada yang lagi disebut sebagai Sabellianisme, dan ini sudah pernah kita singgung juga di awal sekali waktu kita menyinggung soal Tritunggal ya, masih ingat tidak? Dan Sabellianisme ini akhirnya menghasilkan yang disebut modalisme. Jadi sama ya, Sabellianisme dengan modalisme itu sama akhirnya. Tapi dikatakan di sini Notus ya, Notus dan Praxeas mengajarkan bahwa anak hanyalah salah satu mode ekspresi dari Bapa, sehingga Bapa dan anak adalah satu pribadi. Jadi yang tersalib di kayu salib itu ya anak, ya juga Bapa. Jadi ini disebut pandangan patripasianisme. Nah, belakangan ditambahkan bukan hanya Bapa dan anak yang satu pribadi, ditambahkan Roh Kudus juga satu pribadi dengan Bapa dan anak gitu. Dan ini didukung oleh Sabellius, nama orangnya Sabellius, makanya pengajarannya disebut Sabellianisme. Jadi ini dari nama orang ya, Sabellius. Sabellius mengajarkan bahwa Allah adalah satu dan satu pribadi ya, satu pribadi menyingkapkan diri dalam tiga bentuk atau tiga mode yang berbeda, sehingga disebut juga modalisme. Jadi mode itu apa sih? Mode itu kayak semacam apa ya? Ya kalau misalnya Anda punya handphone kan sekarang kan, handphone itu kan ada mode-modenya juga, ada night mode misalnya. Jadi handphone itu kadang-kadang bisa dark mode gitu ya. Jadi kayak semacam apa ya? Topeng atau persona yang dipakai begitu, atau jadi Allah itu kayak bisa men-switch. Oh, saya sekarang sedang mau berperan bapak, ting dia jadi bapak gitu kan. Lalu saya sekarang mau berperan anak, ting dia jadi anak begitu. Dan kita sudah pernah bahas bahwa ini adalah pemahaman tentang Tritunggal yang salah ya, yang salah karena kita percaya satu Allah tapi bukan satu pribadi, satu Allah tapi tiga pribadi. Dan ya ada orang yang menghilangkan kesatuan Allahnya sehingga menjadi tiga Allah, itu salah. Tapi ada orang yang menghilangkan kepribadiannya sehingga semua digabung menjadi satu pribadi, itu juga salah gitu. Dan Sabellianisme ini termasuk yang menghilangkan perbedaan kepribadian Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu gitu. Oke. Kemudian ya, belakangan dalam sejarah gereja muncul yang dinama Arianisme. Arianisme ini juga diambil dari nama seorang tokoh namanya Arius, dan kalau Anda pernah belajar sejarah gereja ini pasti cukup terkenal ya. Arius ini adalah seorang penilik ya. Penilik itu kadang-kadang diterjemahkan juga uskup ya. Sebenarnya maksudnya bishop ya, bishop. Kalau di 1 Timotius 3 kan barang siapa menginginkan jabatan penilik. Nah, di situ dalam KJV pakai istilah bishop. Ya, bishop penilik itu artinya pengawas, orang yang mengawasi jemaat gitu. Dan itu sama dengan gembala. Jadi penilik itu sama dengan gembala ya, seorang penilik, seorang gembala di kota Alexandria yang menentang Tritunggal. Dia mengajarkan bahwa anak berbeda dari Allah yang esa, yang kekal. Ya, dia percaya anak dihasilkan dari Bapa dan memiliki permulaan. Jadi dia mengajarkan anak itu diciptakan oleh Bapa gitu ya. Kemudian dia percaya juga bahwa Roh Kudus adalah yang pertama diciptakan oleh anak. Jadi Bapa ciptakan anak, anak ciptakan Roh Kudus gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk kesesatan yang disebut Arianisme, dan Arius dilawan oleh seorang namanya Athanasius ya. Athanasius di Konsili Nisea gitu. Dan dalam konsili ini dirumuskan bahwa Kristus memiliki substansi yang sama, disebut homoousios ya, substansi yang sama dengan Bapa, artinya anak itu sama dengan Bapa. Ya, kita jangan berpikir substansi ini dalam pengertian kayak darah dan daging, bukan ya. Tuhan tidak memiliki darah dan daging. Nah,
Tapi maksudnya dia keilahiannya sama dengan Bapa gitu. Dan ini Nisea ya, jadi ada Nisea. Nisea itu nama kota, sebuah kota, um, dan tempat suatu konsili yang sangat terkenal. Dan konsili Nisea ini terkenal karena ini adalah konsili pertama yang disponsori oleh kaisar. Jadi waktu itu disponsori oleh Kaisar Konstantin gitu. Dan kita katakan bahwa banyak orang melihat di situ mulai ada perpaduan antara politik dengan agama di situ ya, karena Konstantin mulai mulai menunjukkan kekuatan dia. Dan memang akhirnya belakangan pengajaran Arius ini dilarang oleh Konstantin gitu ya, dan ini juga suatu hal yang salah karena mencoba melawan kesesatan dengan menganiaya atau dengan menggunakan kekerasan gitu. Nah, mestinya kesesatan itu dilawan dengan cara dijelaskan ya, dan di counter gitu ya. Oke, dan memang dalam konsil ini perihal Roh Kudus tidak terlalu banyak dibahas, tapi Athanasius sendiri kuat memegang bahwa Roh Kudus juga sama substansi dengan Bapa gitu. Oke, ada pertanyaan dari saudara Aliong. Sampai di C, apakah Roma Katolik sudah terbentuk? Secara institusi belum ya, walaupun sudah ada penggunaan istilah gereja Katolik ya. Dan yang mereka maksud dengan gereja Katolik waktu itu adalah gereja yang mainstream, yang gereja yang umum ya, yang ya, jadi tapi belum ada strukturnya gitu, belum ada strukturnya. Dan karena sampai dengan C, Konstantin kan baru jadi kaisar belum lama ya, jadi kekristenan baru saja keluar dari penganiayaan gitu ya, dan diperlukan waktu beberapa, kira-kira mungkin 100-200 tahun lagi baru Katolik benar-benar terstruktur ya, dengan lebih rapi begitu. Oke, kemudian Konstantinopel. Tapi ya kita bilang bahwa bibit-bibitnya sudah ada di sini ya, bibitnya sudah ditaburkan, yaitu di Nisea, yaitu perpaduan tadi saya bilang politik dengan agama. Di situ mulai bibit-bibit ya sudah ditaburkan. Konstantinopel ini juga nama kota tempat konsili juga. Dan kalau Anda perhatikan, nama Konstantinopel ini diambil dari nama Konstantin. Jadi yang tadi Konstantin yang kita bilang, Kaisar Konstantin yang menjadi Kristen itu, belakangan dia dirikan sebuah kota. Sebenarnya dia ambil alih ya, kota Bizantium itu dia ambil alih dan dia kasih nama baru, yaitu Konstantinopel gitu. Dan belakangan ini dia sudah meninggal tahun 381 di sini. Tapi mereka bikin konsili di situ. Dan memang di konsili Nisea banyak bicara tentang pribadi Yesus, tapi sedikit tentang Roh Kudus ya. Muncul kelompok yang disebut Macedonians, pemimpinnya Macedonius, penilik di Konstantinopel, yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah makhluk yang ada di bawah anak, jadi kembali suatu ciptaan gitu. Nah, kelompok mereka disebut juga Pneumatomachians. Akhirnya Kaisar Theodosius, ini sudah kaisar baru, yang memanggil konsili di Konstantinopel untuk menyelesaikan masalah ini dan mengeluarkan pernyataan bahwa Roh Kudus sama mulia dengan Bapa dan Anak, walaupun tidak memakai istilah homoousios ya. Dan di awal diktat kita sudah belajar bahwa memang Roh Kudus disamakan dengan Bapa dan Anak di dalam Alkitab gitu. Misalnya dalam formula baptisan ya. Apa itu? Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam salam rasul ya, ada kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kemudian apa? Persekutuan Roh Kudus yang tadi kita baca misalnya. Ya, jadi itu selalu disamakan begitu ya. Kemudian muncul lagi satu orang tokoh namanya Agustinus, ini tokoh yang sangat terkenal. Dia mulai mengajarkan bahwa masing-masing dari ketiga pribadi tunggal memiliki keseluruhan esensi
keseluruhan esensi Allah maksudnya, dan semuanya interdependen satu terhadap yang lain. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus secara pribadi terpisah namun satu Allah. Jadi Agustinus mengenai Tritunggal dia benar ya, walaupun mengenai banyak hal lain dia salah gitu. Jadi misalnya Agustinus salah mengenai baptisan, dia salah mengenai predestinasi dan sebagainya. Banyak yang dia salah, namun mengenai Tritunggal dia masih benar gitu. Oke, kemudian saya lengkapin, ada banyak tahun di situ, beribu-ribu tahun saya lengkapin. Saya langsung masuk ke masa-masa reformasi. Dan di situ ada penekanan pentingnya kerja Roh Kudus untuk melahirbarukan seseorang ya. Dan juga ada fokus pada kerja Roh Kudus mengiluminasi kitab suci sehingga dapat dipahami oleh orang percaya. Nah, ini kontra dengan Katolik. Jadi ingat bahwa salah satu seruan pada masa reformasi adalah sola scriptura. Jadi ya. Adalah sola gratia ya, sola fide, kemudian ada sola scriptura. Jadi apa itu ya? Sola gratia berarti keselamatan. Sola itu hanya ya, only. Berarti keselamatan itu hanya melalui kasih karunia. Jadi hanya melalui kasih karunia, dan Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Tidak perlu, artinya tidak perlu melalui kehebatan kita, gitu ya. Tapi sola gratia, hanya kasih karunia. Sola fide, hanya melalui iman misalnya, gitu ya. Nah, kemudian ada sola scriptura, hanya berdasarkan kitab suci. Dan ini sangat bertentangan dengan Katolik yang ingin supaya orang Kristen itu mengikuti misalnya pendapat para bapak-bapak gereja, pendapat paus, lain sebagainya. Tapi kaum reformator waktu itu berseru sola scriptura gitu. Dan sebenarnya para reformator bukan yang pertama kali menyerukan itu. Sebenarnya bermilenium-milenium sebelumnya sudah ada ya kaum leluhur kaum baptis yang walaupun tidak memakai nama baptis, namun leluhur baptis yang namanya Waldensian ya, yang namanya Albigensis, yang namanya Petrobrusian, kemudian Bogomil ya. Dan begitu banyak mereka yang sudah mengandalkan prinsip ini sola scriptura gitu. Dan mereka sangat mengasihi Alkitab gitu. Nah, Katolik bahkan waktu itu melarang manusia untuk baca Alkitab. Anda tidak boleh baca Alkitab waktu itu kecuali Anda adalah imam, dan itu pun Anda harus membacanya dalam bahasa Latin waktu itu. Ya. Dan mereka berkata kalau orang awam membaca Alkitab, wah itu bisa disesatkan katanya, bisa salah tafsirkan gitu. Namun ingat di 1 Yohanes 2 Alkitab berkata bahwa pengurapannya sudah ada pada kita ya. 1 Yohanes 2 ayat 20-21, kemudian ayat 27. Pengurapannya sudah ada pada kita, yaitu Roh Kudus itu. Sehingga tidak perlu lagi kita diajar oleh orang lain. Artinya bukan berarti kita tidak perlu guru ya, tapi maksudnya untuk memahami kebenaran sebenarnya kita sudah bisa, tidak perlu ada pengantara antara kita dengan Tuhan supaya kita bisa memahami kebenaran gitu. Nah, guru itu bisa untuk membantu kita, tapi bukan pengantara kita sebenarnya. Oke, jadi di masa reformasi tentu ada penekanan seperti ini ya, sehingga mereka sangat paham akan hal itu ya, dan orang makin paham dengan kerja Roh Kudus gitu. Oke, kemudian sayang sekali ya, reformasi kepalang tanggung. Ada banyak hal yang mereka tidak reformasi, sehingga akhirnya muncul liberalisme. Dan salah satu penyumbang dari liberalisme adalah baptisan bayi gitu. Jadi para reformator ini mereka keluar dari Katolik, tapi mereka masih banyak meminjam banyak hal yang dilakukan oleh Katolik, antara lain menggabungkan gereja dengan negara ya. Misalnya Luther, akhirnya gereja Luther disatukan dengan negara Jerman ya. Zwingli dengan Swiss ya. Calvin dengan Jenewa waktu itu ya. Dan akhirnya gereja Reform Belanda waktu itu ya, di
bersatu dengan kerajaan Belanda. Dan mereka tetap mempraktekkan baptisan bayi, ya, sehingga efeknya apa? Dan efeknya adalah ada banyak generasi ya selanjutnya yang Kristen dari lahir gitu ya, dan dibaptis, ya, dipercik gitu. Dan akhirnya banyak mereka yang tidak sungguh-sungguh lahir baru tapi sudah berada di dalam gereja gitu. Jadi suatu kesalahan gitu ya. Dan akhirnya banyak mereka jadi teolog ya, dalam tanda kutip teolog. Akhirnya muncul liberalisme gitu. Liberalisme. Dan ya misalnya liberalisme tentu mengandung banyak paham yang salah ya, banyak paham yang salah tentang Roh Kudus. Dan akhirnya dilawan. Salah satu tokoh yang banyak melawan liberalisme dalam hal Roh Kudus adalah seorang namanya Abraham Kuyper. Abraham Kuyper. Jadi sorry, dia akhirnya muncul ya perdebatan, dan salah satu perdebatan inilah yang akhirnya memunculkan fundamentalisme juga gitu. Fundamentalis karena liberal makin merajalela, akhirnya yang menolak liberal disebut fundamentalis atau Injili dulu disebut ya, Injili. Nah, dulu sekali fundamentalis dengan Injili itu sama. Ya, evangelical dengan ini ya. Dulu itu ada, saya kasih lihat di sini, dulu ada namanya liberalisme ya. Lawan fundamentalisme atau Injili ya, sama ya. Jadi fundamentalis itu berarti Injili waktu itu namanya. Nah, lalu belakangan baru muncul sekitar tahun 1940-an ya, kalau saya nggak salah 448 ya, kalau nggak salah muncul New Evangelical ya. Jadi akhirnya New Evangelical yang mau menjembatani keduanya. Jadi mereka bilang kita ini Injili baru ya, New Evangelical. Nah, akhirnya mulai saat itu Injili dengan fundamentalisme sepertinya seolah-olah ini ya berpisah. Padahal sebenarnya Injili itu kan namanya bagus ya. Injili itu kan sesuai dengan Injil gitu. Dan dulu Injili itu sama dengan fundamental gitu. Kalau kamu Injili ya kamu fundamental gitu ya. Cuman akhirnya belakangan ini ada yang disebut ya, New Evangelical ya, New Evangelical di ini ya. Nah, mereka bilang mereka mau jadi yang mereka tolak adalah separasi. Kalau fundamentalisme akhirnya mereka berpisah dengan liberalisme, tidak mau ada urusan dengan liberal. Kalau misalnya suatu institusi itu liberal, dia yang fundamental tidak mau kerjasama dengan mereka, tidak mau mengakui mereka lah sebagai orang Kristen gitu ya. Tapi New Evangelical berkata nggak apa-apa, kita kerjasama, kita jabat tangan dan sebagainya ya. Dan memang kita bukan bicara soal itu terutama pada hari ini, tapi akhirnya New Evangelical lama-lama geser-geser terus gitu ya, geser-geser terus. Oke, ada beberapa pertanyaan. Reinhard berkata dulu waktu SMA hanya diajarkan sola fide ya. Ya, sebenarnya ada 3 seruannya, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura gitu ya. Pak Sunario bertanya apakah Protestan termasuk Injili. Protestan itu bukan tidak termasuk kategori ini ya. Jadi Protestan itu kan kayak nama denominasi sebenarnya. Nah, sedangkan masalah Injili dan lain sebagainya itu adalah gerakan atau haluan seseorang. Jadi di dalam Protestan ada yang liberal, ada yang fundamental, ada yang Injili gitu. Jadi di dalam Protestan ada yang seperti itu gitu ya. Jadi Protestan itu bisa dibilang nama denominasi, dan di dalam Protestan itu ada banyak ya, ada Lutheran, ada Presbyterian ya. Kemudian belakangan muncul namanya Metodis gitu.
Nah, di dalam denominasi ini sebagian ada yang liberal, jadi ada Presbyterian yang liberal, ada Presbyterian yang mengaku fundamental, gitu ya. Dan ada Presbyterian yang mungkin Injili, gitu ya. Jadi tapi akhirnya belakangan ya dari yang kaum Protestan ini makin lama makin sedikit yang fundamental. Dan yang fundamental akhirnya kebanyakan didominasi oleh kelompok Baptis, gitu ya. Nah, dulu waktu hangat-hangatnya fundamentalis versus liberalisme tahun awal abad 20 lah ya, 1920-an, 1930-an, 1940-an, yang Protestan fundamental itu masih banyak. Ya, Presbyterian fundamental ada itu. Ya, ada sisa-sisanya seperti di Singapura ada Bible Presbyterian namanya, gitu ya. Dulu dipimpin oleh Dr. Timothy Tow, beliau sudah meninggal. Sekarang salah satu pemimpinnya itu diteruskan oleh menantunya Dr. Timothy Tow ya, namanya Jeffrey Koo, gitu. Ya, jadi yaitu di situ ya. Dulu ada yang namanya Methodist fundamental ya. Namun kelompok-kelompok ini makin lama makin kecil. Jadi kalau Presbyterian di Amerika itu rata-rata sudah liberal, mayoritas sudah liberal. Demikian juga Methodist di Amerika sudah mayoritas liberal habis, gitu ya. Lutheran juga demikian, Anglikan juga demikian, ya. Sehingga kalau kita lihat yang hari ini, maka memang yang mau mengaku diri fundamental itu tidak banyak lagi ya, dan ada sedikit-sedikit masih ada yang disebut Presbyterian fundamental, namun yang paling banyak adalah kaum Baptis. Ya. Oke, pertanyaan dari Dr. Lawrence, apa Baptis itu pecahan dari Katolik? Ini pertanyaan sangat penting sekali. Ya, Baptis itu kita bilang bukan pecahan dari Katolik, begitu. Jadi mengapa kita tidak menyebut diri kita Protestan sebenarnya? Walaupun di Indonesia ini kan dibagi dua, Katolik dan Protestan ya. Jadi sering kita dikategorikan Protestan. Namun sebenarnya kita bukan Protestan. Untuk di KTP kita bukan tulis Protestan ya, tapi tulis Kristen. Jadi Kristen dengan Katolik, dan kalau Kristen sih kita nggak masalah. Nah, sebagian orang Baptis bahkan tidak tahu ini, sehingga sebagian orang Baptis istilahnya mengkategorikan diri sebagai Protestan, tapi sebenarnya Baptis bukan Protestan, gitu ya. Baptis bukan Protestan karena Protestan itu kan protes keluar dari Katolik, dan Protestan itu baru dimulai oleh Martin Luther. Dia protes, gitu. Nah, Baptis kita menelusuri sejarah kita dari bahkan sebelumnya kaum Anabaptis yang tadi saya bilang, Waldensis dan sebagainya ya. Jadi leluhur kita ini bahkan kita tarik sampai kepada jemaat mula-mula, kita bilang ya. Jadi kalau dibilang kapan jemaat Baptis mulai, ya kita bilang dari Yohanes Pembaptis. Namanya saya sudah Yohanes Pembaptis kan, John the Baptist. Cocok lagi kebetulan dengan nama kita, gitu ya. Oke ya. Dan mengenai itu lebih panjang lagi, kita ada sejarah Baptis ya. Dan itu sangat penting juga sebenarnya untuk mengetahui itu. Jadi ya mungkin suatu hari kita akan bikin pelajarannya sejarah Baptis. Walaupun biasanya yang mengajar sejarah Baptis sih bukan saya ya di GITS, tapi ya kita bisa bikin itu. Bagaimana dengan Solus Christus dan Soli Deo Gloria? Ya, yaitu ya hanya Kristus, hanya kemuliaan Tuhan, gitu ya. Itu bisa saja, tapi itu bukan seruan yang seruan yang banyak diserukan waktu itu. Yang banyak diserukan waktu itu adalah sola gratia, sola fide, sola scriptura, gitu. Ya, Solus Christus kan hanya Kristus ya. Ya tentu ya bagus juga ya. Soli Deo Gloria hanya untuk kemuliaan Allah. Oke. Kemudian muncul yang namanya neo-ortodoks. Neo-ortodoks ini juga semacam reaksi terhadap liberalisme, tapi bukan kembali ke fundamentalisme. Jadi ingatkan ada Alkitab ya, Alkitabiah, lalu menyimpang liberalisme. Ya, nah, lalu sebagian orang merasa bahwa liberalisme ini sudah kacau balau, tapi dia mau balik, tapi nggak balik sampai benar-benar ke Alkitab. Akhirnya dia bikin yang aneh lagi sendiri, namanya neo-ortodoks. Ya, jadi tidak kembali ke ortodoks. Ortodoks itu dalam pengertian bukan gereja ortodoks. Ortodoks itu maksudnya kembali ke yang dulu, yang tradisional, yang lama, gitu.
tapi dia bikin neo-ortodoks, gitu ya. Neo-ortodoks, jadi ortodoks baru ya. Dan ini dipimpin oleh Karl Barth. Dan kalau liberalisme berkata, kalau misalnya orang yang tradisional berkata bahwa Alkitab ini firman Tuhan, pasti benar. Liberalisme berkata Alkitab ini salah, bukan firman Tuhan, banyak salahnya. Neo-ortodoks bilangnya begini, Neo-ortodoks bilang Alkitab ini firman Tuhan bagi saya. Jadi ketika saya baca, saya ketemu Tuhan dan saya mendapatkan suatu kebenaran untuk diri saya di situ. Jadi Neo-ortodoks tidak mengukuhkan kebenaran Alkitab yang objektif, tapi mengukuhkan kebenaran Alkitab secara subjektif. Saya dapat sesuatu darinya, begitu ya. Jadi kita bisa lihat ini sebenarnya ini ya, dia ingin bereaksi terhadap liberalisme yang berkata Alkitab salah. Oh benar kok, benar untuk saya, gitu. Tapi tidak berani sampai kembali ke posisi tradisional yang benar memang absolut benar, objektif benar, gitu. Ya. Jadi Karl Barth melawan liberalisme dengan menyerukan untuk kembali kepada Alkitab. Tapi bukan Alkitab sebagaimana dipahami sejak dahulu. Dan kita bilang Neo-ortodoks merupakan kompromi terhadap kebenaran, dan pemahaman Roh Kudus juga menjadi cacat. Seringkali menyangkali kepribadian Roh Kudus dan bersifat modalistik. Oke ya, jadi dan di tengah-tengah semua kekacauan itu akhirnya muncullah Pantekostalisme, ya, belakangan disertai dengan gerakan karismatik, ya, yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya, ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan atau komentar, Pak Tio Andi, Protestan bukannya gara-gara Katolik membuat surat pengampunan dosa? Itu salah satu pemicunya, salah satu ini ya, kekacauan besar yang dilakukan oleh Katolik waktu itu. Mereka menjual surat pengampunan dosa dan akhirnya Martin Luther memakukan 95 poin protes di gereja Wittenberg, ya. Tetapi sebenarnya kesalahan Katolik lebih dari itu, ya, banyak sekali kesalahannya. Oleh karena itu saya katakan tadi sebagian tidak sempat dikritik bahkan oleh kaum Protestan, gitu ya. Namun kita kaum Baptis bukan berasal dari Protestan sebenarnya, ya. Bahkan kaum Protestan sebagian kaum Protestan ada ikut menganiaya kaum Baptis, ya, kaum Anabaptis. Seperti Zwingli, dia menganiaya Felix Manz, ya, dan lain sebagainya. Jadi ya kita bukan Protestan. Dan ini yang sering dijadikan argumen oleh Katolik. Ya, Katolik selalu bilang nggak mungkin Protestan gereja yang benar, katanya. Karena masa gereja yang benar itu baru berdiri di abad 16? Kalau gitu dari abad 1 sampai abad 15 di mana gereja yang benar? Mereka selalu berkata demikian, kan? Dan mereka sangat bangga dan mereka bilang, oh, Katolik itu dari abad pertama, dari Petrus, dan sebagainya. Kita bilang omong kosong, ya. Justru yang dari abad pertama itu adalah kaum Baptis sebenarnya. Cuman memang kita bukan berfokus pada namanya, tapi pengajarannya, itu pengajarannya. Jadi kita bilang selalu ada gereja-gereja dengan pengajaran seperti kaum Baptis, mulai dari Yohanes Pembaptis, ya, sampai ke abad 1, 2 dan seterusnya sampai sekarang. Begitu. Oke, pertanyaan lagi. Kita termasuk tradisional sama dengan fundamental. Kita termasuk, boleh dibilang tradisional, ya, dalam pengertian yang tertentu, ya, bahwa kita mengikuti tradisi Alkitab, maksudnya bukan tradisi manusia. Tapi kita tidak mau mengikuti tradisi manusia karena tradisional ini bisa juga disalahartikan. Tradisi siapa dulu, begitu. Katolik juga bisa berkata dia tradisional, tapi karena tradisi Katolik, ya jadi salah, gitu, ya. Jadi saya ingin memakai istilah ortodoks sebenarnya. Kita ini ortodoks. Ortodoks itu artinya apa sih? Ortodoks itu artinya yang lurus, ya, yang benar, gitu, ya. Tapi bukan gereja ortodoks, karena ada lagi gereja yang pakai nama gereja ortodoks. Tapi dia sebenarnya tidak ortodoks, gitu. Jadi dia nggak benar, gitu, ya. Tapi kita adalah kaum yang ini, ya,
yang benar, yang ortodoks gitu. Tradisional sama nggak dengan fundamental? Um, ya dalam pengertian kita sih sama begitu. Walaupun istilah fundamentalis kan muncul di abad 20 karena pertarungan dengan liberalisme. Gitu ya. Reinhardt bertanya, boleh nggak kita simpulkan baptis belum tentu fundamental, fundamental biasanya baptis? Bisa dibilang begitu ya. Tentu baptis sekarang banyak yang bukan fundamental lagi gitu ya. Jadi fundamental biasanya baptis benar ya. Walaupun ada segelintir yang lain ya, yang mengatakan diri fundamental, tapi kebanyakan baptis. Di seluruh dunia luar Indonesia yang persis sama dengan kita ada berapa perkiraan? Wah, kalau persis sama sih saya nggak tahu ya. Sangat sedikit mungkin. Tapi kalau yang katakanlah 98 sampai 100 ya 90-an persen sama dengan kita sih lumayan ya. Artinya baptis independen di dunia ya lumayan banyak gitu ya. Lumayan banyak, jadi kita bilang bahwa baptis independen di Amerika ya lumayan banyak ya. Ada ribuan gereja. Apakah semuanya persis sama dengan kita? Tidak, tapi ada banyak yang kita anggap teman gitu. Kita anggap teman artinya cukup dekat dengan kita, 90% ke atas lah sama dengan kita, 95% ke atas ya. Kebanyakan hanya mungkin beda di osas saja begitu ya, kebanyakan. Ya, jadi dan ya artinya sangat mirip ya. Oke, Pak Ronald bertanya, kenapa pelopor kesesatan seperti gerakan karismatik Advent itu asalnya dari baptis? Ya, ya bisa kita bilang mungkin karena iblis melancarkan serangan yang hebat ya kepada. Karena kalau dari yang sudah sesat nggak perlu disesatkan lagi begitu kan? Ya. Kayak Katolik ya disesatkan, ngapain lagi disesatkan? Ya. Jadi ya kalau misalnya yang ya justru yang dari baptis ini kan yang gereja yang punya vitalitas, yang memang punya kebenaran, dan ini yang perlu disesatkan gitu kan. Apakah ada salah dari pengajaran di gereja baptis di mana mereka jadi jemaat? Ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Atau ya begini, karena baptis adalah kelompok yang percaya soul liberty. Ya, baptis adalah kelompok yang percaya soul liberty. Artinya tiap-tiap manusia punya kebebasan untuk menafsir kitab suci. Ya. Tiap-tiap kelompok punya kebebasan untuk menyimpulkan kebenaran untuk dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu ya bisa jadi ada kemungkinan orang yang simpulkan beda-beda. Tapi kelompok baptis ya santai aja, maksudnya ya itu kebebasan gitu. Nah, ini mungkin beda dengan konsep Katolik misalnya. Kalau kamu sesat, kamu bisa dianiaya, inkuisisi dan lain sebagainya. Nah, kelompok baptis kan tidak mau ya. Kalau kamu sesat ya paling kamu diseparasi gitu. Yang kamu nggak akan dianiaya gitu. Paling disingkirkan, ya udah kamu sesat, kamu udah pergi sana gitu kan, kita nggak mau urusan sama kamu lagi kan, paling begitu ya. Nggak akan kita tangkap kamu lalu bunuh kamu gitu, karena kelompok baptis percaya tadi itu soul liberty, ada kebebasan untuk percaya. Dan karena kelompok baptis punya pemikiran seperti itu, maka ya di kelompok baptis inilah bisa muncul berbagai pandangan gitu ya. Nah, bisa muncul berbagai pandangan ya. Oke. Independent Fundamentalist Baptist Church di Amerika pengajaran sama persis Pak, apakah sama aliran dengan GBI apa? Jadi begini, namanya gereja independen, Baptist independen, itu tidak ada pusatnya ya. Tidak ada pusatnya. Jadi ya kita tidak bisa memastikan semua pengajaran mereka apa. Kita harus lihat satu persatu gitu. Nah, kebetulan karena GBIA di Indonesia ini masih baru, ya kan? Tahun 95 kan? Ini tahun 95 didirikan oleh Pak Sento. Jadi ini tahun 25 tahun, baru 25 tahun.
dan semuanya masih saling kenal dan masih satu alumni, ya, maka rata-rata boleh dibilang semua GBIA masih pengajarannya sama. Gitu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, katakanlah 100 tahun kemudian, kalau misalnya Tuhan belum datang, ya, atau 200 tahun kemudian kalau Tuhan belum datang, ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam GBIA sendiri misalnya bisa saja ada satu GBIA yang pengajarannya sedikit-sedikit beda misalnya gitu. Karena kayak misalnya di Graphe kita bukan pusat, kita nggak bisa mengontrol atau uh, memandatkan atau mengharuskan GBIA lain yang sudah independen, kamu harus begini harus begitu, tidak bisa gitu ya, karena kita independen gitu ya. Karena kebetulan semuanya masih bersaudara dan satu alumni, maka untuk saat ini semuanya masih sama lah boleh dibilang gitu ya. Nah, Baptis independen di Amerika itu kan sejarahnya sudah beratus-ratus tahun ya, sudah beratus-ratus tahun. Jadi um, di antara Baptis independen itu ya tentu ada variasi-variasi pengajaran gitu ya. Namun ya namanya Baptis independen ya minimal dalam berbagai hal rata-rata masih ada kemiripan lah gitu ya. Rata-rata masih ada kemiripan. Dan rata-rata masih lumayan bagus. Yang sesat ada juga sih begitu ya. Dalam hal-hal tertentu ya. Tapi lebih sedikit dibandingkan yang lain gitu. Oke ya, jadi ups, sebentar. Video saya hilang ya tiba-tiba. Tapi masih kedengaran saya kan? Masih kedengaran saya nggak? Oke. Videonya hilang tiba-tiba. Coba. Oke, video saya on kan lagi. Sudah on ya. Oke, baik. Sekarang kita mau masuk ke belajar sejarah Pantekostalisme. Jadi nama kelas kita ini kan pneumatologi dan karismatik Pantekosta. Ya, jadi saya sudah katakan bahwa setengah pertama kita fokus doktrin pneumatologi, setengah kedua kita fokus ke karismatik Pantekostalisme, tapi berhubungan karena memang banyak isu-isu yang kita bahas dalam masalah Pantekosta karismatik itu berhubungan dengan masalah Roh Kudus. Jadi hubungannya erat gitu ya. Oke, untuk itu ada diktat ya yang sudah saya taruh di sistem, jadi nanti silakan Anda download. Silakan Anda download dan itu sudah ada di sistem, ada diktat. Dan oke. Ini kenapa nih? Internet saya mungkin lagi bermasalah. Kok lama sekali ini? Iya, oke. Jadi nanti ada diktat ini sekitar 8 halaman yang akan menjadi diktat kita untuk paruh kedua di sini. Sekali lagi sudah saya taruh di sistem, silakan di-download dan boleh di-print. Diktat gerakan Pantekosta dan karismatik. Oke. Dan ya, pertama istilah Pantekosta itu sendiri ya. Ada yang bilang Pantekosta, ada yang bilang Pentakosta. Jadi apa ya? Pentakosta atau Pantekosta.
Dan oh, video masih hilang. Apakah yang lain? Bagaimana yang lain? Di video di saya sudah ada. Hah? Oh, videonya hilang ya? Oke, coba saya coba lagi. Walah. Kenapa ini ya? Kenapa ya? Oh, teknologi. Halo? Halo? Coba saya login dulu. Iya, dan ini ya, ada masalah teknis ini, saudara-saudara. Jadi saya harus logout dan saya coba masuk lagi. Oke, kita sudah coba masuk sekarang. Tes 1 2 3. Ya, oke. Oke, saya coba logout dan masuk lagi. Sudah bisa belum? Oke, apakah kalian sudah bisa dengar saya lagi? Dan ini ya, mestinya videonya sudah mulai lagi. Oke, sudah bisa belum? Oke, baik. Oke, ya, nah kita mulai lagi ya. Jadi ada gerakan ini ya. Jadi ada yang bilang apakah Pentakosta ataukah Pantekosta, dan saya rasa ini tidak terlalu masalah, ini hanya perbedaan aja. Kalau di bahasa Inggris tidak dibedakan. Kalau bahasa Inggris kan dia pakai istilah ini ya. Dalam bahasa Inggris dia pakai istilah Pentecost ya. Ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia bisa jadi, mestinya sih yang benar Pentakosta karena penta itu artinya 50. Jadi kenapa disebut Pentakosta? Karena ini berbicara mengenai hari raya Pentakosta ya, hari raya Pentakosta itu 50 hari setelah ini, setelah Paskah sebenarnya gitu ya, 50 hari kemudian. Tapi karena ini justru adalah nama hari raya, maka saya lebih suka pakai istilah Pantekosta untuk sebagai nama gerakannya atau nama denominasinya, Pantekosta ya. Sedangkan Pentakosta nama perayaannya. Tapi sebenarnya yang mereka maksud adalah mereka inilah gerakan yang ingin mengulangi atau mencari fenomena yang terjadi pada hari Pentakosta itu gitu ya. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris hari rayanya Pentecost, gerakannya disebut Pentecostal ya. Jadi itu dalam bahasa Inggris, Pentecostal. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia Pentakosta
kita bilang ini hari rayanya, hari raya Pentakosta, hari Pentakosta. Dan banyak yang mereka yang pakai istilah Pantekosta untuk mengacu kepada nama gerejanya atau nama gerakannya gitu. Oke, dan sekarang kita akan lihat. Yang pertama kita lihat sejarahnya, sejarah Pantekosta karismatik. Dan itu Romawi 1. Jadi ini ya sedikit sebelum kita overview dulu ya. Kemudian nanti kita akan melihat ya sejarahnya itu. Ini loadingnya lama ya. Masih putih nih. Halaman 2-nya nggak muncul-muncul. Oke, ini dia halaman 2, masih sejarah. Kemudian halaman 3. Lama sekali ya. Ya, kelamaan. Sudah balik lagi deh ke halaman 1. Oke, intinya kita akan belajar sejarahnya. Ya, sejarahnya. Kemudian kita akan belajar ini tentang beberapa doktrin-doktrin mereka atau apa yang mereka lakukan yang perlu kita cermati begitu. Dan kalau kita bicara sejarah, kita mulai pertama dari abad kedua hingga abad ke-19. Jadi abad kedua berarti 100 sekian, abad 19 berarti 1800-an sekian ya. 1800-an. Dan pertama kita melihat bahwa kita percaya bahwa setelah Alkitab selesai, dan Alkitab selesai kan di akhir abad pertama ya, tahun 90-an, maka karunia-karunia berhubungan dengan pewahyuan sudah selesai, seperti yang kita bahas waktu kita mempelajari tentang karunia rohani. Misalnya karunia bernubuat, karunia bahasa lidah, lain sebagainya, itu sudah selesai semuanya ya. Dan misalnya, dan kita tahu ini dari mana ya. Seorang tokoh namanya Chrysostom. Chrysostom ini hidup di abad keempat ya, 347 sampai 407. Hidup di abad keempat, dan nama ini agak spesial ya. Chrysostom itu secara literal artinya mulut emas. Wah, hebat sekali namanya nih ya, karena krusos ya, krusos itu emas, stoma itu mulut ya. Kalau Anda pernah ingat belajar biologi dulu ya, stoma itu kan mulut. Jadi dia adalah seorang pengkhotbah, seorang Kristen, seorang teolog, dan dia ada menulis komentari ya, dan dia menulis ketika dia menjelaskan 1 Korintus 12 sampai 14, ini kan mengenai karunia rohani, lalu di situ banyak bicara mengenai bahasa lidah terutama ya, karunia berbahasa. Dia mengatakan bahwa seluruh tempat ini sangat tidak jelas. Ya, jadi dia saja bilang itu tidak terlalu jelas, karena ketidakjelasan ini adalah karena kita tidak tahu fakta-fakta yang dimaksud, dan karena hal-hal itu sudah berhenti, karena dulu memang terjadi tapi sekarang tidak lagi. Jadi perhatikan ini ya, ini adalah suatu kesaksian, testimoni dari orang yang hidupnya sangat dekat di sini ya, relatif ke kita kan sudah hampir 2000 tahun nih ya, sudah 1900-an tahun yang lalu. Ini orang yang baru beberapa ratus tahun, baru 300-an tahun setelah Yesus ya. Dan dia berkata bahwa hal-hal itu sudah berhenti, apa itu ya, karunia-karunia yang terjadi di 1 Korintus 12 sampai 14. Jadi bukan kita yang sekarang yang baru berkata sudah berhenti, orang dari zaman dulu berkata sudah berhenti begitu. Augustine juga ya. Augustine walaupun dia banyak hal dia salah ya, tapi dia menjadi seorang saksi sejarah begitu, saksi sejarah. Dia berkata bahwa karunia bahasa lidah adalah tanda yang cocok untuk zaman itu. Tanda ini dimaksudkan untuk mengumumkan
uh, kedatangan Roh Kudus atas suku bangsa dari berbagai bahasa untuk mendemonstrasikan bahwa Injil harus diberitakan ke semua bahasa di dunia. Hal itu terjadi untuk mengumumkan sesuatu lalu berhenti. Jadi sekali lagi ini adalah tokoh-tokoh yang hidup tidak lama ya setelah peristiwanya, dan mereka masih sangat dekat ya, relatif terhadap kita sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa itu. Dan mereka berkata bahwa itu sudah berhenti. Ya, dan tentu ada banyak tokoh lain yang mengatakan sudah berhenti. Tentu ini tokoh-tokoh yang belakangan ya, seperti para reformator ya, Calvin lah ya. Ini reformator John Owen, Thomas Watson, Matthew Henry dan sebagainya. Ini sudah sangat belakangan, sudah 1500-an, 1600-an, 1700-an. Mereka juga berkata itu sudah berhenti gitu. Oke, ya, dan ini merupakan suatu kesaksian yang memberatkan bagi kaum Pantekosta karismatik sebenarnya, karena mereka kan ingin berkata bahwa itu berlanjut terus ya. Misalnya bahasa lidah berlanjut terus. Tapi kalau berlanjut terus, kenapa ada kesaksian-kesaksian seperti ini? Kenapa dikatakan sudah berhenti? Dan kenapa memang dari abad kedua sampai abad ke-19 faktanya memang berhenti gitu, tidak ada orang Kristen secara umum melakukan itu. Nah, kadang-kadang kaum Pantekosta karismatik berkata, "Oh, ada," katanya ya, "ada ya. Ada kok, masih berlanjut kok di kelompok-kelompok tertentu ya." Namun kita akan mempelajari di sini ya, poin nomor 2 kita, bahwa memang secara sporadis dan terbatas ada kelompok-kelompok yang mengklaim karunia-karunia ini ya. Namun kelompok-kelompok ini sangat minoritas. Kalau misalnya memang karunia-karunia seperti nubuat, bahasa lidah dan lain sebagainya terus berlanjut, mestinya kan umum terjadi di antara kekristenan gitu kan. Namun kenyataannya tidak demikian, melainkan yang terjadi adalah hanya diklaim oleh kelompok-kelompok yang kecil ya, seringkali dianggap sesat, sporadis dan terbatas. Mungkin yang paling punya bobot adalah yang Montanus yang tadi sudah kita singgung sedikit ya. Ini yang masih paling bagus lah, masih punya bobot ya, karena memang Montanus bagus dalam banyak hal. Tadi kita sudah lihat bahwa Montanus ini hidup di abad kedua ya. Dan tinggalnya itu di sekitar Frigia itu di Asia Kecil, abad kedua. Ada banyak informasi yang simpang siur tentang dia ya. Montanus menyerukan kembali ke hidup yang kudus, kembali ke Alkitab, dan kita bisa membayangkan bahwa di abad kedua saja sudah banyak terjadi penyimpangan di gereja-gereja, sehingga Montanus menyerukan kembali ya. Dan itu tidak heran kalau kita masih ingat di Kitab Wahyu ya, Tuhan pernah tegur bahkan jemaat Efesus yang begitu hebat di dalam zamannya Paulus. Tuhan tegur di Kitab Wahyu bahwa kalian sudah meninggalkan kasih yang mula-mula gitu. Jadi Montanus menyerukan kembali ke hidup yang kudus, mempertahankan baptisan orang percaya ya, karena mulai di situ orang mulai ngaco di situ, ada yang mulai mau baptis bayi ya. Tapi Montanus bilang nggak bisa itu. Jadi dalam banyak hal Montanus bagus. Jadi dalam hal-hal ini dia baik katanya. Namun sebagian pengikutnya sepertinya terlalu jauh menginginkan kembali kepada fenomena-fenomena kerasulan gitu. Jadi inilah kita lihat bahwa untuk segala sesuatu itu memang harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak boleh berlebihan atau menjadi ekstrim ke salah satu sisi gitu ya. Pokoknya harus sesuai dengan Alkitab lah gitu. Kalau tidak menjadi kacau gitu ya. Dan misalnya mau kembali ke Alkitab, tapi tidak memahami Alkitab dengan keseluruhan, akhirnya dia mau balik ke Alkitabnya, saya mau jadi seperti Rasul lagi gitu ya. Atau punya fenomena-fenomena kerasulan gitu ya. Jadi sepertinya ada pengikut Montanus yang terpengaruh. Ada dua perempuan ya, Priscilla, Maximilla. Priscilla ini kadang-kadang disebut Prisca juga, Priscilla ya. Dan dikatakan mereka berbicara dalam kondisi ekstatik dan frenzied ya, ini istilah bahasa Inggris, ecstatic and frenzied, tak terkontrol dan gila-gilaan boleh dibilang gitu. Ya mungkin mirip dengan fenomena yang kita lihat hari ini di gereja karismatik itu dan yang menariknya ini terjadi pada wanita, dua orang wanita, pengikut wanitanya ya. Dan kalau kita lihat memang fenomena karismatik hari ini juga banyak terjadi di kalangan wanita
gitu ya. Jadi kalangan wanita. Dan nanti kita akan lihat ada nggak hubungannya itu, gitu ya. Dan ketika mereka bicara, mereka mengatasnamakan Tuhan misalnya. Akulah Bapa, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi seolah-olah kayak Tuhan ngomong langsung lewat mereka dan sebagainya. Ya jelas ini suatu kesalahan. Jadi ini ya berhubungan dengan yang tadi ditanya oleh ini ya, siapa tadi, Pak Ronald kayaknya ya. Kenapa banyak kesesatan justru munculnya dari baptis gitu ya. Dan Montanus ini kan boleh dibilang salah satu kelompok yang bisa dianggap salah satu nenek moyang baptis juga gitu. Dan ternyata dari kalangan mereka muncul juga ini penyimpangan seperti ini gitu ya. Tapi kita melihat bahwa ini penyimpangan gitu. Oke, lalu selanjutnya kita melihat bahwa hal ini juga diklaim oleh mistik-mistik Katolik ya, mistik-mistik Katolik. Jadi mistik-mistik ini ya, kenapa mereka disebut mistik ya? Mistik-mistik ini jadi mereka ada yang mengucilkan diri. Jadi muncul suatu gerakan yang disebut monastikisme. Ya, monastikisme. Apa itu monastikisme? Jadi monastikisme ini suatu gerakan untuk menyendiri, akhirnya masuk ke kayak biara-biara dan sebagainya. Ya sebenarnya nggak ada dalam Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab, ada nggak kata biara? Kan nggak ada. Tapi kenapa di kekristenan tertentu ya seperti Katolik, ya Ortodoks dan sebagainya, kok banyak istilah begitu? Ada biara, ya ada di Alkitab kan nggak ada suster. Kenapa di Katolik ada suster? Ya kan, ada biara-biara. Itu sejak kapan dimulai seperti itu? Nah itulah yang kita sebut gerakan monastikisme, gitu ya. Dan kenapa bisa ada gerakan monastikisme ini? Tadi kan kita bilang bahwa gereja, coba saya tulis saja deh ya. Oke, kita tulis di sini. Kita bilang dari abad 1 sampai 3 jemaat dianiaya. Dianiaya. Nah, lalu akhirnya abad 4 Konstantin jadi kaisar. Ya. Kekristenan legal, tidak dianiaya, tetapi mulai digabungkan dengan negara. Nah, dan tentu tidak semuanya setuju ya, tidak semuanya setuju. Ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dan kelompok-kelompok ini dianiaya. Contohnya kelompok Donatis dan sebagainya. Tapi mereka inilah nenek moyangnya kita, kelompok Baptis sebenarnya. Ya, tetapi gereja mainstreamnya waktu itu akhirnya mulai disebut gereja Katolik. Ya, gereja-gereja Katolik ini gereja-gereja mainstream. Ya awalnya mereka masih belum terstruktur. Tadi ditanya juga, awalnya belum terstruktur, ya, tapi inilah gereja-gereja mainstream yang tidak mau dan memisahkan diri. Ini mulai disebut kelompok-kelompok yang lain ya. Akhirnya ya, yang terjadi adalah jemaat-jemaat menjadi semakin sekuler ya, dan duniawi ya, karena kan digabung dengan negara, banyak orang yang tidak diselamatkan dan sebagainya gitu ya. Kira gereja makin sekuler, makin duniawi ya. Itu berlanjut sampai di abad ke-5 dan abad ke-6 ya si Benedict ini. Dan akhirnya orang-orang yang merindukan kesucian ya di dalam Katolik ya memilih memisahkan diri ya. Memilih memisahkan diri. Nah, sayangnya memisahkan diri ini dia bisa salah, bisa benar ya. Kalau dia benar, maka dia akan bergabung ke gereja-gereja yang teraniaya. Gereja-gereja yang teraniaya yang memisahkan diri, yang tidak mau ikut dalam hal-hal seperti ini. Tapi sebagian mereka memilih memisahkan diri, akhirnya kayak menyendiri, bertapa begitu. Mereka bikin kayak semacam komunitas tersendiri. Nah inilah yang akhirnya menjadi biara-biara dan lain sebagainya.
yang disebut monastery gitu ya. Dan orang-orang ini akhirnya ya mereka masuk ya membuat biara ya. Dan ini disebut Santo Benedict ya, Santo Benedict. Karena di Katolik mereka punya suatu konsep tentang Santo Santa yang sama sekali ngaco ya, di mana sebenarnya dalam Alkitab semua orang percaya itu sudah orang kudus ya. Tapi kalau di Katolik kan harus dikasih gelar ya, Santo ya. Dan salah satu syarat menjadi Santo adalah kalau dia harus bikin mukjizat ya, jadi selalu dicari-cari orang yang mau diangkat jadi Santo, itu dicari mukjizatnya apa gitu ya. Dan menurut ya ensiklopedia Katolik Benedict melakukan banyak mukjizat, memberikan banyak nubuat. Jadi nih ya diklaim-klaim jadi bahwa masih ada karunia bernubuat dan sebagainya, bahkan memproyeksikan rohnya kepada para biarawan yang berperjalanan. Ya, jadi jelas kita mengatakan ini hal yang ngaco ya. Oke, John of Parma ini semua masih Katolik ya, karena Katolik yang berjaya waktu itu dikabarkan berbicara dalam bahasa lidah. Tapi Anda bisa bayangkan, lihat nih, ini dari tahun sekian ke tahun sekian, ada lompatan berapa tahun? Wow, ya. Ratusan tahun ya, 700-an tahun, 600-an tahun, dan kosong gitu. Kalau misalnya memang bahasa lidah dan bernubuat itu masih ada, mestinya kan itu sesuatu yang berlanjut terus gitu. Ya, tapi ini kita melihat ada klaim sebentar di sini, ada klaim sebentar di sini, ada klaim sedikit di sini, yang kadang-kadang dipisahkan ratusan tahun ya. Boleh dibilang seluruh sejarah kekristenan itu senyap, diam masalah hal ini berlanjut. Hanya ada secara sporadis di titik ini ada orang mengklaim, ada orang mengklaim gitu. Dan yang mengklaim ini pun sesat-sesat punya, kita bilang rata-rata sesat ya. Yang masih paling oke itu ya kelompok Montanus ini, kita bilang. Ya, tapi itu pun kita bilang itu suatu kesalahan ya. Ini pengikutnya Montanus salah. Tapi kalau semua yang ini yang ngaco-ngaco semua lagi, yang ngaco-ngaco semua ini bagian dari Katolik ya. Lalu ada yang mereka sebut Santo lagi ya, Santo Francis dari Assisi, pendiri Ordo Franciscus ya. Kebetulan Paus yang sekarang ini kan Paus Franciscus juga, dia ngambil dari sini. Katanya pada umur 20 tahun dia mendengar suara Tuhan katanya ya, menyuruh dia memperbaiki gedung gereja. Katolik Ensiklopedia mengatakan bahwa Francis melihat para serafim dan menerima stigmata atau luka-luka Yesus pada dirinya sendiri. Wah, ini juga kacau ya. Ya, jadi akhirnya ini menjadi ini. Bahkan ada film kalau saya nggak salah namanya Stigmata atau apa ya. Tapi saya nggak pernah nonton sih ya. Kalau nggak salah ada film namanya Stigmata, yaitu mengenai nggak tahu mengenai apa ya, mengenai apa kayak luka-luka pada Yesus atau apa begitu ya. Lalu ada namanya Anthony Padua, tahun 1227 dikabarkan berkhotbah di hadapan Paus Gregory ke-9. Nah, semua yang hadir dari berbagai negara mendengar dalam bahasa sendiri-sendiri. Ini diklaim gitu. Wah, dia khotbah ya, pakai Latin kemungkinan besar ya, karena semua yang hadir dari berbagai negara mendengar dalam bahasa sendiri-sendiri. Ini kan klaim dia gitu ya. Diklaim mukjizat seperti ini ya. Tapi kita bilang ini diragukan ya. Saint Vincent Ferrer dikabarkan mendapat penglihatan akan Kristus tahun 1388, diperintahkan untuk memberitakan pengampunan dosa versi Katolik tentunya, yang pengampunan dosa yang diberikan oleh imam dan lain sebagainya melalui sakramen-sakramen. Katanya dia memiliki karunia bahasa lidah. Ini orang-orang yang mengklaim ya, klaim nubuat, klaim bahasa lidah dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa ini adalah orang-orang Katolik ini, dan ada suatu kepentingan dari Katolik untuk membuat hal yang ajaib tentang mereka, karena kalau tidak ada hal yang ajaib mereka nggak bisa dikasih gelar santo atau santa. Ingat bahwa syarat Katolik seseorang bisa diangkat
pangkat menjadi santo dan santa adalah kalau dia melakukan 2 mukjizat. Ya. Harus ada 2 mukjizat yang terkonfirmasi dilakukan oleh dia, boleh dia masih hidup atau dia sudah mati. Mungkin ada yang bilang kalau sudah mati gimana bikin mukjizat lagi ya. Nah, caranya adalah kalau mereka ada temukan ada orang Katolik yang berdoa kepada orang ini lalu terjadi mukjizat. Nah, kayak itu dihitung dia yang lakukan juga walaupun sudah mati. Gitu ya. Ya, baru tahu ya, Alyong ya. Baru tahu apa nih? Katolik seperti itu, ya. Jadi itu disebut sebagai proses beatification. Ya. Dan Anda boleh cek ini nanti di Wikipedia atau apa di banyak ya di website. Jadi beatification, beatification ini adalah proses di mana seorang tokoh Katolik diangkat pangkat menjadi seorang santo atau santa. Begitu, namanya beatification, dan dia ada banyak syarat ya. Proses dijadikan santo atau santa ya. Nah, ini prosesnya, ada prosesnya. Ya, salah satu syaratnya itu tadi saya bilang. Seseorang bisa dianggap santo atau santa kalau dia melakukan 2 mukjizat, boleh saat dia hidup, boleh saat dia sudah mati. Kok bisa dia mati bisa melakukan mukjizat? Itu tadi, kalau ada orang Katolik doa sama dia yang sudah mati ini, doa sama dia, lalu doanya terkabul, satu mukjizat lah gitu ya, dianggap dia yang lakukan gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang ada orang yang difavoritkan jadi santo santa. Misalnya yang salah satu yang difavoritkan jadi santo itu sekarang adalah mantan paus yang sudah meninggal, almarhum John Paul II ya. Jadi Paus Yohanes Paulus kedua. Nah, itu banyak orang sangat senang dengan dia dan mau dia jadi santo. Syaratnya kan dia harus bikin mukjizat ya. Jadi sekarang ini banyak orang doa sama dia dengan harapan nanti ada doa apa terkabul, nanti bisa diklaim, oh iya dia yang jawab nih gitu. Ada terjadi mukjizat gitu ya. Jadi ini benar-benar satu doktrin yang kacau balau dan super kacau gitu ya, super kacau. Alkitab jelas mengatakan bahwa hanya melalui Yesus Kristus saja kita dikuduskan, dan kalau kita sudah percaya Yesus, semua orang yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh sudah statusnya orang kudus sebenarnya gitu ya. Kita nggak diangkat pangkat lagi atau segala macam. Ya, jadi ini orang-orang yang kacau balau, tapi ini yang mengklaim ya punya bahasa lidah dan lain sebagainya. Ada Santa Catherine, Saint Catherine dari Siena. Nah, dia mulai mendapat pengalaman mistis sejak umur 6 katanya. Dia bisa melihat malaikat pelindung lah dan lain sebagainya. Wah, bisa lihat apa gitu ya. Katanya dia bisa melayang di udara beberapa kali sehari. Waduh, ya ini repot juga ya. Bicara dalam bahasa aneh. Wah, bisa melayang di udara. Wah. Kayak ini dong. Kayak apa ya? David Copperfield ya, atau banyak pesulap. Jadi ya sangat kacau ini ya. Kalau ada namanya Francis Xavier ya, bekerja di India dan Jepang, dikatakan secara ajaib bisa bicara bahasa Tamil dan Indonesia. Wow, Indonesia diseret-seret nih ya. Jadi Francis Xavier ini seorang Katolik yang jadi misioneri. Dia pergi ke berbagai tempat ya. Salah satunya India, Jepang, ya, lalu sepertinya ada bisa jadi ada mengunjungi Indonesia juga di situ ya. Walaupun sebenarnya bahasa Indonesia belum ada ya waktu itu ya, jadi saya bingung juga kenapa bisa muncul di sini. Bahasa Indonesia itu belum ada tahun segitu. Mungkin maksudnya bahasa ini kali, bahasa salah satu bahasa ini, bahasa daerah ya. Karena bahasa Indonesia itu ya belum ada waktu itu. Ya, bahasa Melayu mungkin ya. Bahasa Indonesia itu baru dijadikan itu ini ya, setelah Sumpah Pemuda gitu ya, dan digabung-gabung. Memang dasarnya bahasa Melayu sih memang. Kemudian ada lagi Teresa dari Avila. Dia mengalami penglihatan dan mendengar suara-suara yang membuat dia sangat takut ya. Penglihatan, mendengar suara, dia sangat ketakutan karena dia kira suara apa itu, sampai diyakinkan oleh
Saint Peter Alcantara bahwa semuanya itu benar terjadi. Dia juga dikatakan bisa melayang. Saya sangat curiga bahwa orang-orang ini memang mengalami sesuatu yang supranatural ya, tapi bukan dari Tuhan, tapi dari iblis gitu ya. Apa yang dia lihat dan lain sebagainya. Dan ingat mereka ini kan semua di dalam suasana mistik di biara-biara sana ya. Nah ini sangat ya istilahnya sangat kondusif sekali untuk penipuan oleh roh-roh jahat gitu. Jadi awalnya dia takut, diyakinkan bahwa itu dari Tuhan, nggak masalah begitu ya. Jadi ya akhirnya dia jadi percaya juga gitu. Ya sama seperti ada tokoh lain lagi yang saya tidak perlu ini ya sebutkan, yang awalnya dia dapat wahyu katanya, lalu pertama dia takut ya, tapi akhirnya diyakinkan bahwa itu dari Tuhan gitu. Ya, Pak Stanley bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan supernatural? Ya, begini, sebenarnya iblis itu kan memang, Lucifer itu kan, malaikat itu kan memang makhluk roh, memang dia sudah makhluk rohani dari awalnya, dan dia dari sananya punya kemampuan yang hebat memang, gitu ya. Jadi artinya memang pada dasarnya iblis itu adalah makhluk yang punya kemampuan tinggi, begitu ya. Dan dia bisa pakai kemampuan dia itu untuk menipu manusia, begitu. Ya, jadi tapi memang artinya Tuhan kadang-kadang tidak mengizinkan iblis melakukan sesuatu, begitu. Ya, tetapi kita melihat bahwa ya rupanya kadang-kadang memang Tuhan izinkan juga, gitu ya. Tuhan izinkan dan yaitu bagian dari misalnya nggak usah jauh-jauh ya, di akhir zaman yang kita baca di 2 Tesalonika pasal 2, Tuhan mengizinkan antikristus untuk menyesatkan begitu banyak orang dengan melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat gitu. Ya, dan bahkan Tuhan sendiri yang menyerahkan mereka kepada kesesatan gitu. Karena apa? Karena mereka tidak mencintai kebenaran gitu ya. Oke, Gua Maria di Rangkas Bitung laris manis dikunjungi warga lain dari luar kota, cari hal supernatural. Ya, memang benar gitu ya. Jadi, dan Anda bisa tahu bahwa tokoh pemersatunya semua adalah Maria, yang mereka sebut Maria. Ya, jadi Maria ini akan memainkan peran yang sangat penting sekali dalam persatuan. Karena Maria ini kan andalannya Katolik. Tapi Maria bisa menjadi titik persatuan juga dengan Islam, karena di Islam akhirnya kan ada ini ya, Fatimah gitu. Akhirnya menjadi satu di situ. Lalu digabungkan lagi dengan Buddha, di mana dia ada Kuan Im-nya. Lalu kalau dari zaman dulu itu adalah Ishtar, berbagai dewi. Lalu kalau dengan gerakan misalnya environmentalism ekstrim hari ini ya, Maria bisa disuguhkan sebagai Gaia, gitu ya, Dewi Gaia. Ya, tapi itu intinya itu akan menjadi titik fokus di situ. Gitu ya. Oke, ada lagi Alphonsus Mary de Liguri mengalami penglihatan nubuat dan dikabarkan melakukan mujizat-mujizat. Ya, menulis buku The Glories of Mary, kemuliaan Maria, ya. Wow. Yang meninggikan Maria bahkan di atas Yesus Kristus. Oke, jadi ini adalah dari Katolik yang kacau-kacau. Nah, sekarang kita lihat sedikit lagi. Lalu di tahun 1731 ada beberapa orang Katolik di Paris ya, yang berbondong-bondong pergi ke pemakaman Saint Medard. Nama pemakaman, ke kuburan Francois de Paris katanya, karena katanya di sana seorang lumpuh disembuhkan. Orang lain katanya juga disembuhkan disertai dengan banyak kejang-kejang. Ya, kejang-kejang itu ya kayak menggelepar-gelepar di tanah mungkin ya, kayak fenomena atau guling-guling lain sebagainya. Ada yang berjatuhan seperti orang sakit ayan. Wah.
melihat orang, membaca orang berjatuhan, saya rasa kita yang modern yang sudah sering melihat kebaktian Benny Hinn nggak usah kaget lagi ya, mungkin ya kira-kira seperti itu gitu. Wah, misalnya dikibas, wah jatuh dan sebagainya ya. Ada yang menelan batu, wah tuh menelan batu. Sebenarnya sih bisa aja sih menelan batu ya, tergantung berapa besar batunya. Menelan beling gitu ya, bahkan arang yang menyala-nyala. Loh, ini kok kayak jadi kayak debus ya, jadi kayak apa? Kalau di Indonesia ini kayak ilmu sakti begitu. Jadi pasti sumbernya juga sama ini gitu ya. Dan ada yang berkata mendengar banyak bahasa aneh. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang ini ya. Jadi sebelum munculnya karismatik, ini adalah hal yang jarang ya. Kalau karismatik kan kita lihat, wah ntar tiap minggu mengklaim, tiap minggu ada nubuat, ada bahasa lidah. Tapi kalau sebelum munculnya gerakan karismatik kok jarang gitu. Ini berapa ratus tahun baru muncul sekali ada yang mengklaim gitu kan. Berapa puluh tahun baru ada yang mengklaim. Jadi sangat jarang begitu, sangat jarang. Jadi sangat sporadis. Kebanyakan orang melihat bahwa itu sudah berhenti. Gitu ya, sudah berhenti. Oke, ada pertanyaan nih dari Pak Stanley. Tanya, mayat Bernadette yang tidak pernah membusuk klaim dari Katolik. Ya, saya belum pernah menyelidiki klaim ini secara mendetil, jadi saya tidak bisa berkomentar terlalu panjang ya. Bernadette ya, mayat Bernadette yang katanya tidak pernah membusuk. Ya, mereka bisa mengklaim apa saja sih ya. Apakah itu pernah dibuktikan atau tidak ya kita tidak tahu begitu. Tapi memang begini, memang mayat paus, ya, saya nggak tahu Bernadette yang dimaksud ini siapa. Tapi mayat paus itu memang disimpan di Katolik, jadi tidak dikuburkan gitu ya, tapi disimpan di suatu ruangan tertentu itu. Itu cukup aneh sebenarnya, cukup angker juga ya dalam tanda kutip. Artinya ngapain mayat disimpan-simpan gitu ya, tapi memang begitu ya ininya. Dan mengenai pengawetan mayat, saya rasa bukan masalah besar sih ya, karena orang Mesir dari dulu juga sudah bisa mengawetkan mayat begitu. Jadi mayat paus-paus tertentu memang diawetkan oleh mereka. Jadi ada ininya ya. Jadi kita bilang bisa-bisa saja ya. Ya, apakah perlu ada kuasa iblis ya kita tidak tahu, ataukah memang hanya sekedar menggunakan teknologi pengawetan gitu ya. Oke, lalu ada nabi-nabi Sevenol ya. Ini juga di Prancis ini ya. Orang Prancis Protestan. Nah, ini mulai masuk ke Protestan. Awal 1700-an katanya berbicara dalam bahasa lidah sambil dalam kondisi seperti kesurupan. Setelah kesurupan itu selesai, mereka tidak ingat apa yang mereka ucapkan. Semua ini sering disertai pingsan. Nah, kita bang, ya ini ya apa cikal bakal ini ya, artinya pendahulu Pentakosta karismatik, tapi waktu itu masih sangat jarang sekali. Dan ini tidak seperti dengan fenomena Roh Kudus sebenarnya. Kalau kita pelajari Roh Kudus tidak seperti ini. Bahkan diklaim katanya bayi-bayi mereka ada yang bernubuat ya, walaupun kebanyakan nubuat mereka tidak digenapi. Jadi mirip karismatik hari ini rupanya ya, karena banyak nubuat mereka tidak digenapi. Sekali ada yang digenapi satu, wah dianggap hebat sekali. Baru beberapa hari yang lalu saya ada membaca, kalau saya nggak salah ada yang mengklaim, wah bulan Januari ada yang pendeta karismatik mana bernubuat bahwa Indonesia akan dilanda corona katanya itu ya. Tapi saya bilang, ya nggak heran lah, bulan Januari itu kan memang sudah diberitakan gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka bernubuat hal-hal yang ini ya, yang udah bisa ditebak gitu ya. Dan nanti kalau gagal juga ya paling ini alasannya apa gitu ya. Yang paling lucu pas pilpres kan, nubuat salah satu kandidat menang lalu nggak menang gitu kan. Ya sebenarnya nubuat palsu itu sebenarnya. Oke, lalu ada lagi yang disebut sebagai Irvingites ya, Irvingites ini adalah seorang namanya Edward Irving. Nah, makanya dikasih nama Irvingites ya. Seorang gembala sidang dari Regent Square Scottish Presbyterian Church di London ya, Presbyterian Church.
Ini Protestan di sini ya. Presbyterian nih lanjutan dari gereja Calvin. Tahun 1830 terjadi fenomena karismatik di Skotlandia. Seorang perempuan bernama Mary Margaret MacDonald. Ini MacDonald itu ini ya, nama Scotland ya. Jadi kalau Anda ketemu yang tulisannya Mac apa itu dari Scotland itu ya. Marga mereka. Mendapat penglihatan bahwa Yesus akan datang kembali segera. Waduh ya. Tapi nggak terbukti ya. Saudaranya James dan George mulai berbahasa lidah. Dan Irving rupanya gembala sidangnya mendukung gerakan ini dan mengajar jemaatnya untuk mencari tanda-tanda seperti bahasa lidah dan nubuat. Ya. Wah, awalnya Irving hanya mengizinkan bahasa lidah di salah satu dari 2 kebaktian gereja itu. Tetapi lalu 2 wanita mengklaim bahwa mereka tidak bisa mengendalikan lidah mereka dan melanggar aturan. Wah, tidak bisa mengendalikan. Akhirnya Irving mengizinkan bahasa lidah di semua kebaktian. Scaff ini siapa? Scaff ini nama lengkapnya Philip Scaff. Philip Scaff adalah seorang ahli sejarah Kristen. Jadi dia menulis satu set buku ya, setnya panjang sekali ya. Wah, ini lebar deh di perpustakaan. Ini ada ya, jadi satu ini ya, mungkin nggak kelihatan ya, satu set ya, bukunya tebel-tebel, satu set. Jadi dia buku sejarah yang ditulis oleh Scaff ini sangat-sangat terkenal dan sangat dihargai ya. Dan dia pernah mengunjungi sebuah gereja Irvingite ya, sebuah gereja yang dan melaporkan bahwa bahasa lidah yang terjadi, kata-katanya terputus-putus, tidak dapat dipahami dengan suara-suara yang abnormal, mengejutkan dan mengesankan. Dalam kondisi yang seolah tidak sadar tanpa kendali atas lidah, seolah-olah dikendalikan kuasa dari luar. Jadi ini mirip orang kesurupan sebenarnya. Yang mirip tatung ya, menurut Alyong ini. Benar ya. Jadi salah satu cikal bakal karismatik juga. Irving dikeluarkan dari gerejanya, dari gereja Presbyterian, lalu bersama setengah jemaatnya ia mendirikan yang disebut sebagai Catholic Apostolic Church. Nah, ia bernubuat bahwa orang Yahudi akan kembali ke Palestina dan memulai masa milenium tahun 1867, yang jelas tidak terjadi dan tidak digenapi. Ya. Oke, ya ini sangat menarik. Baik, saya rasa kita akan stop sampai di sini. Tadi saya katakan bahwa mungkin kita hari ini tidak akan full 2 jam. Jadi kita akan stop sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Tapi kita sudah masuk ke diktat yang baru ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ingat bahwa kalau Anda belum membuat midtest dan masih mau membuat midtest, walaupun sudah lewat waktunya, tapi tidak apa-apa, saya izinkan untuk melakukannya. Tapi yang saya sudah terima adalah ada sekitar 3 atau 4 orang gitu ya, dan masih ada 1 yang dalam perjalanan. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, saya harap kita akan baik-baik semuanya dan sehat-sehat ya. Minggu depan kita bisa ketemu 1 kali lagi dan terus berlanjut ya. Oke, jadi kita akan tutup dalam doa kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan kau tolong supaya kami dapat mempelajari ya hal-hal ini dan mempelajari sejarah, mempelajari apa yang terjadi dan dicocokkan dengan firman-Mu dengan sebaik-baiknya sehingga kami memahami fenomena yang terjadi. Tuhan, Kau yang tolong dan sertai. Kami berdoa dan melandaskan semuanya dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, baik, selamat malam dan sampai berjumpa kembali semuanya.